Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar ini di pembelajaran yang 6 yang terakhir ini ya, di kelas 3 Praja Muda Karana pada subtema 3 aku suka bertualang ya. Ada pembelajaran ke-6 yang terakhir. Di sini ada gambar berseri ini ya. Gambar berseri. Perlu kalian ketahui sebelum kita masuk ke dalam pelajaran 6 ini, berpetualang itu contohnya kan sebelum di video sebelumnya yaitu tentang Surya Medan. Nah, mungkin juga ada yaitu berkemah, karena berkemah ini apalagi berkemah di alam yang terbuka ya, itu dapat belajar bagaimana menanamkan rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab ya. Terus untuk menuju ke arah perkemahan, misalkan kita ke perkemahan, kita dapat menemukan ya rambu-rambu lalu lintas. Kalau di sebuah pegunungan ya juga ada rambu-rambu lalu lintas juga ya pastinya. Terus juga kita akan mengetahui membaca peta juga bisa ya. Terus juga membaca teks percakapan karena di situ kadang ada sebuah soal juga yang diberikan oleh pembinamu atau gurumu. Itu ada sedikit pengantar di pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ini ada gambar berseri. Sebenarnya gambar berseri itu gambar berkelanjutan. Nah, ini dari sini menuju arah sini, menuju arah sini, menuju arah sini, menuju ke sini, menuju ke sini. Gitu ya. Kita sebenarnya di sini kalian harus membuat ceritanya. Membuat ceritanya dari gambar berseri. Caranya yaitu kalian buat dulu kalimatnya, setelah itu kalimat pokoknya, setelah itu kalian buat tambahan kalimatnya ya, kalimat pokoknya apa, setelah itu kalimat pendukungnya itu apa. Kalimat pokoknya di sini adalah ada bus dan ada nenek naik bus, atau ini turun dari bus, saya bus menuju ke sebuah tempat. Setelah itu nenek turun dari bus, turun dari bus menuju ke masjid. Mungkin nenek ini sedang sholat terlebih dahulu atau istirahat dulu di sebuah masjid. Terus ketika setelah selesai ke masjid atau belum mau nyebrang ini ya, ternyata ada anak laki-laki yang membantu nenek tersebut ingin menyeberang, karena nenek tersebut kebingungan. Terus si nenek tersebut bertanya kepada si anak ini karena mencari sebuah alamat yang ada di dalam tasnya ya. Setelah itu anak tersebut menunjukkan ini mungkin nenek perumahan Lestari yang nenek tujukan ke alamatnya di perumahan Lestari di blok apa, nomor apa. Diantarkan anak tersebut berjalan sambil bersendaguro. Ternyata di sinilah nyampelah ke rumah yang dituju oleh si nenek tersebut yang sudah diantar oleh anak pramuka ini, anak yang pintar yang mau membantu seseorang yang sedang kesusahan ya. Selanjutnya buatlah cerita sesuai urutan gambar. Kamu silakan membuat ceritanya sesuai dengan bahasamu sendiri, boleh dibantu dengan orang tua atau kakakmu. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Berarti di sini ada pertanyaan. Nah, ini apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut. Nah, di sini berarti kamu harus mencari rambu lalu lintas yang ada di gambar. Kita lihat ya. Gambar yang pertama tidak ada rambunya. Gambar kedua, ini ada gambar. Ini gambar yang kedua ada. Terus gambar yang ketiga, di sini ada. Terus gambar yang keempat, ini ada ya. Terus gambar kelima, di sini tidak ada. Gambar keenam tidak ada. Kamu sudah menemukan tiga tanda ya. Tiga tanda. Yang pertama di sini di gambar yang kedua yaitu masjid. Ini masjid adalah berarti rumah ibadah umat Islam. Terus ini adalah penyeberangan orang atau ini zebra cross ya, penyeberangan orang. Terus selanjutnya ini perumahan
lestari, terus ada tanda panahnya, itu berarti ada papan petunjuk. Papan petunjuk kemana? Ke perumahan lestari gitu. Nah, lanjut lagi soal yang kedua. Apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Saat menyeberang jalan di pembelajaran sebelumnya, yaitu satu, kalian menyeberang di penyeberangan jalan. Kalian harus menyeberang di penyeberangan jalan. Ini namanya zebra cross. Kalian harus menyeberang di penyeberangan jalan, di zebra cross. Kalau mungkin ada jalan layang, berarti kalian bisa menggunakan jalan layang tersebut. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan saat menyeberang, menengok kanan kiri. Menengok kanan kiri, keadaan jalannya, memastikan dalam keadaan aman. Kalau sudah aman, tengok kanan kiri aman, ya sudah lanjut jalan menyeberang. Terus selanjutnya nomor 3, jika ada orang dewasa, mintalah tolong kepada orang dewasa tersebut. Jadi misalkan pagi-pagi kamu mau menyeberang ke sekolah, jika ada orang dewasa maka mintalah tolong kepada orang dewasa. Atau mungkin ada Pak Polisi yang sedang berjaga, kamu bisa minta tolong Pak Polisi. Terus jika di situ ada lampu merah, ya nunggu lampunya merah. Kalau sudah lampunya merah, maka kamu boleh menyeberang. Jangan lampunya hijau, karena lampunya hijau kendaraan itu sedang berjalan, ya, sedang melaju, sehingga yang sedang menyeberang harus berhenti dulu. Kalau sudah merah, baru giliran pengguna jalan yang menyeberang. Itu ya. Mungkin ada yang lain, bisa kamu tambahkan sendiri, minta bantuan orang tua. Ya. Di sini nenek mengucapkan terima kasih. Nih, terima kasih. Kamu telah nenek telah dibantu. Mengucapkan terima kasih. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Waduh, nenek dalam tasnya ada makanan tradisional. Dengan senang hati, ya. Karena tidak memaksa, bukan berarti di sini mengharapkan imbalan, ya, tidak, karena hanya sebuah pemberian. Terima kasih nenek. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Tapi kalau membantu harus ikhlas. Jangan lupa ikhlas kalau membantu. Jangan mengharapkan sebuah imbalan. Ya. Ini diberi dengan cuma-cuma. Alhamdulillah, senang-senangnya sekali aku dikasih makanan tradisional. Memberi sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu yaitu empek-empek. Empek-empek seru ya. Berasal dari kampung halaman nenek. Ternyata nenek ini berasal dari Palembang, karena empek-empek itu berasal makanan tradisional dari Palembang. Ada buat macam-macam ya, ada kapal selam digoreng, potong-potong, setelah itu dikasih yang kecil-kecilnya, tapi enak ya. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Di sini kita membahas tentang makanan tradisional. Tadi dikasih empek-empek, senang sekali. Membahas makanan tradisional, di sini ada onde-onde. Onde-onde ya. Onde-onde di ini ada bintik kecil-kecil atau wijen ya. Dalamnya isinya biasanya kacang. Kacang yang sudah dilembutkan. Terus di sini ada klepon. Klepon di sini dibaluti oleh kelapa ya, parutan kelapa. Di dalamnya ada gulanya, tepuk klepon dicokot, moncrot. Itu tepuk sedikit, tepuk klepon dicokot, moncrot. Karena kalau dicokot gulanya langsung keluar di mulut, ya. Terus di sini adalah dodol. Dodol ya. Seru juga. Ada serabi. Serabi biasanya kalau bulan puasa ini banyak sekali dijual ya, serabi. Terus dibaluri dengan air santan. Wah, enak sekali ya, apalagi dimakan ketika berbuka puasa. Seru. Terus di sini ada kue lapis. Berapa lapis? Ratusan. Di kue lapis ini kalau bisa satu-satu diambil, satu diambil, lama sekali sampai habis. Ya, itu namanya kue lapis. Mungkin banyak lagi kue-kue yang lainnya. Ada getuk. Asale saka telo sapa ngantuk. Ya. Terus
lumpia, ada lumpia juga ya, lumpia basah, ada lumpia kering, terus ada wajik terbuat dari ketan itu ya, bentuknya wajik. Terus jenang, aduh jenang ya, jenang, terus cenil, terus bika Ambon. Banyak sekali makanan tradisional yang harus patut kita syukuri. Di Indonesia ini banyak sekali makanan khas, makanan tradisional ya. Rasanya juga cukup menikmat, cukup enak sekali. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Oh, pasti suka. Yang tidak suka cobalah sedikit, nanti lama-kelamaan pasti suka karena dijamin enak sekali ya. Berarti kan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Dari kelima makanan tradisional ada onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Nah, di sini dari 50 anak ada yang suka onde-onde. Yang suka onde-onde berapa? Dilihat. Nah, ini per 10 ya. Ini satu garis ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10 itu ya. Sehingga onde-onde ini mencapai 40. Terus kelepon ini mencapai ini 10, ini 10, berarti ini 5 ya, berarti 25, berarti 25. Kelepon, dodol ini kok separuh berarti di sini adalah 5. Terus serabi di sini 1, 2, 3 berarti 30, ada setengahnya berarti 35. Kue lapis, wah semuanya suka dengan kue lapis karena manis ya, seru juga, apalagi buat mainan, diambil satu itu sampai habis. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. Nah, tadi sudah ada diagram ya, diagramnya kita jawab. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Berapa anak? Nah, kita lihat serabi. Wah, ini serabi, yang suka serabi adalah 35 anak ya yang suka serabi. Lanjut. Berapa banyak anak yang menyukai kelepon? Nah, kita lihat kelepon. Kelepon berarti 25 anak. Nomor 3. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Yang paling banyak disukai. Wah, di sini tadi ya kue lapis. Nah, ini sampai 50 anak semuanya yang ditanya suka sama kue lapis. 50 anak yang suka kue lapis. Sekarang nomor 4. Apa nama kue yang paling sedikit disukai? Yang paling sedikit disukai yaitu yang paling sedikit, ternyata dodol. Dodol yang sedikit disukai, padahal enak ya, tidak ada makanan yang enak aja, enak semuanya. Selanjutnya, berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue undi-undi? Untuk mencari berapa banyak perbedaan, ini berarti mencari yang namanya selisih. Kalau untuk mencari selisih, berarti jangan lupa selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit. Yaitu di sini berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue undi-undi. Kita harus mencari dulu kue lapis dan undi-undi. Kue lapis berapa? Kue lapis 50. Sedangkan undi ini adalah 40. Maka perbedaannya atau selisihnya adalah 50 dikurangi 40 berapa? 50 kurangi 40, iya, yaitu 10. 10 ya perbedaannya. Kita lanjut. Nomor habis. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Maka kesimpulannya mungkin semua anak menyukai kue lapis. Yang menyukai dodol adalah paling sedikit kue dodol yang disukai anak. Kue lapis yang banyak disukai anak, dan rata-rata anak menyukai makanan kue tradisional gitu ya. Mungkin kesimpulannya banyak lagi. Selisih antara kue lapis dan undi-undi adalah 10 gitu ya. Cukup ya. Terus berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia.
rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Rumah adatnya macam-macam ya. Tadi membahas tentang kue tradisional, ini rumah adatnya macam-macam ya. Ada yang di mana-mana di daerah-daerah itu. Terus suku juga macam-macam di Indonesia, karena Indonesia kan kaya akan budaya ya. Terus begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Adatnya juga macam-macam, budayanya macam-macam, rumahnya, sukunya, agamanya ya. Tapi agama yang diakui di Indonesia untuk saat ini ada 6 ya. Selanjutnya ini lambangnya yaitu kekayaan dan kekuatan, karena banyak sekali keberagaman, makanya itu adalah kekayaan Indonesia, kekuatan Indonesia yang patut kita syukuri ya. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu. Lalu berlatih beri tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Ini centang apa silang ya. Menghargai teman yang tidak menyukai ya, ini centang ya. Kita harus menghargai ya. Ada teman yang tidak suka, aku tidak suka dodol, aku tidak suka serabi karena gini. Kita harus menghargai, tapi kalau bisa kita harus mau mencoba gitu ya. Kita harus mau mencoba karena itu adalah kekayaan bangsa kita gitu ya. Terus belajar dengan tekun, ini bukan ya, ini bukan menghargai, tapi kita harus belajar dengan tekun ya. Kita harus belajar dengan tekun tuh. Tapi ini bukan menghargai perbedaan ya. Terus bermain dengan semua teman tanpa membedakan suku ya, ini centang ya. Ini sudah mengetahui ini, tanpa membeda-bedakan suku. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku mana saja harus kita berteman dengan semua suku, tidak boleh membeda-bedakan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah, ini silang ya. Kenapa kok silang? Ini menurut pendapatnya Pak Andi di sini tidak memunculkan sebuah perbedaan, tapi ini sebuah keharusan, kewajiban ya. Karena kita harus menghargai orang tua, terus menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Nah, ini centang ya, karena kita harus menghargai selain suku kita harus menghargai agama. Ada orang lain yang sedang beribadah ya, kita harus menghargai, kita harus pelan-pelan. Ketika kita main di tepi atau di depan rumah ibadah, kita tidak terus ada orang yang beribadah, kita harus berpindah, tidak boleh rame-rame gitu ya. Kita selesai, kita lanjutkan. Carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Banyak sekali pakaian adat dan rumah adat ya. Tadi ada makanan khas, minuman khas juga ada sebenarnya, tapi ini hanya membahas tentang makanan atau kue tradisional. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Nah, kalian disuruh mencari rumah adat dan pakaian adat, terus ditulis namanya, rumah adatnya apa, pakaiannya yang mana, nama daerahnya yang mana. Contohnya di sini, ini kita lihat ada 5 ya contohnya di sini. Ini ya, misalkan ini dari Bali ya, ini dari Bali ya. Oke, ini dari Bali. Nah, ini juga dari Bali. Dari Bali ya. Tulis saja. Rumah adatnya ditempel di sini, pakaian adatnya di sini, nama daerahnya dari mana, dari Bali gitu ya. Silakan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini juga ada rumah adat juga, ada 5 juga. Silakan kamu potong, silakan ditempel di situ. Ya, kamu boleh minta bantuan orang tua atau di buku juga boleh ya, karena banyak sekali. Oh, ini halaman yang perlu tempel.
Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Banyak sekali ya. Adakah manfaat? Oh ya, pastinya jawabannya adalah ada. Ya, tuliskan pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia. Tuliskan pendapatmu tentang manfaat. Manfaatnya adalah agar tercipta apa? Agar tercipta kerukunan. Agar tercipta kerukunan antar daerah, antar manusia, terus agar tercipta persatuan ya, agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Terus yang ketiga yaitu mendapatkan banyak banyak teman. Banyak teman ya, kita kalau tidak membeda-bedakan kita pasti temannya banyak dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dari berbagai agama ya. Terus hidup menjadi tentram dan damai, hidupnya tentram. Kalau banyak teman itu hidupnya tentram, tidak kebingungan. Tapi kalau punya musuh, tidak enak kalau punya musuh ya. Musuh satu aja bahaya sekali, sangat-sangat tidak enak. Ternyata kita sudah tuntas ya di sub tema 3, yaitu aku suka berpetualang. Sampaikan pendapatmu di depan teman-temanmu. Aku bisa menceritakan arti teks Bhinneka Tunggal Ika. Kamu sudah bisa menceritakan artinya apa Bhinneka Tunggal Ika itu, menjelaskan contoh sikap yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, menjelaskan sikapnya, kita membedakan perbedaan itu. Terus mengenal arti rambu lalu lintas. Kamu kan sudah mengetahui ya, banyak sekali. Ada yang gambarnya pom bensin, ada gambarnya pom, ada gambarnya garpu sama sendok, berarti itu adalah rumah makan. Ada gambarnya tempat tidur sama tanda plus, adalah rumah sakit. Terus ada telepon, berarti ada telepon umum. Terus mungkin ada S yang dicoret, berarti dilarang berhenti. Ada P yang dicoret, berarti dilarang parkir. Ada juga yang mobil terus ada belok-belok aneh, berarti itu adalah licin, terus tikungan ke kiri itu ya. Nanti kita akan belajar, ada soal-soal tersendiri di materi berikutnya tentang rambu-rambu lalu lintas, soal yang harus kalian kerjakan. Menceritakan pengalaman menaati rambu lalu lintas. Nah itu tadi yang ketika kamu menyeberang bagaimana ya, membaca data pada diagram. Ada diagram tadi yang sudah kamu kerjakan, yaitu diagram batang gitu ya. Terus mengumpulkan data dan membuat diagram berdasarkan data. Kamu mencari berapa anak yang suka kue dodol, yang suka kue lapis ya. Itu adalah mengumpulkan datanya. Setelah itu dikumpulkan, membuat data, terus membuat karya hiasan. Karya hiasan tadi sudah kamu membuat, yaitu ada kereta api ya, yang mengemudi adalah masinis, dihias menggunakan bisa garis, bisa titik, bisa bentuk ya, bidang. Terus juga bermain jala ikan. Nah jala ikan ini yang seru ya, ada 4 anak yang jadi jala. Kalau sudah selesai 4 nanti dapat 4, jadi 4 lagi, terus lagi 4 lagi, 4, setiap 4 akan jadi jala ikan. Terus bermain galasin atau gobak sator ya, ada yang menjaga vertikal dan horizontal ya. Nah ini adalah sekarang kamu sudah bisa tentang di sub tema 3. Ikuti video-video berikutnya di sub tema selanjutnya ya, dan soal-soal pastinya. Terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Silakan dibuka-buka kembali di pembelajaran berikutnya, subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4 di PP 1 sampai PP 6. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap gitu ya. Silakan bisa bertanya, konsultasi dengan Bapak Ibu gurumu di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.